Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di tengah pelemahan dalam yang kembali terjadi untuk indeks harga saham gabungan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya selaku Head of Research dari Investasiku. Kita akan langsung sapa saja Ibu Sheryl. Selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Ibu Sheryl sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali bergerak lebih cepat Ibu. Kemarin naik signifikan, kemudian turun koreksi cukup dalam dan kondisi ini sudah berlangsung dalam beberapa perdagangan terakhir. Bagaimana Anda melihat, terutama dari sisi teknikal, pergerakan cepat untuk indeks harga saham gabungan dengan volatile yang cukup tinggi, naik signifikan, kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam? Oke, baik Mas David. Jadi kalau secara teknikal, memang kita lihat kenaikan IHSG dalam beberapa pekan terakhir ini sudah menunjukkan area overbought ya, kalau di indikator momentum. Kalau dari secara sentimen, dari global market masih menanti hasil risalah FOMC di bulan Januari lalu yang rilis di tengah malam jam 2 subuh hari ini, waktu WIB. Lalu kalau dari dalam negeri juga banyak hal yang dinantikan sama investor. Di antaranya perkembangan hasil penghitungan pemilu presiden kemarin ya, di mana masih dicermati sama pasar. Apakah hasil perhitungan KPU yang sudah sampai 70% lebih ini apakah bisa diterima sama masyarakat. Lalu juga di hari ini ada MDGBI ya. Sebenarnya kalau keputusan suku bunganya mayoritas pasar sudah memperkirakan BI akan tahan suku bunga. Tapi yang dinantikan pasar lebih ke komentar atau proyeksi dari pejabat BI terhadap perekonomian ini di tengah potensi kenaikan inflasi akibat harga dari bahan pokok ya. Kayak gitu Mas David. Baik, secara teknikal tadi sempat meninggalkan level 7.300-an beberapa menit jelang penutupan hari ini kembali di atas level 7.308. Bagaimana arah selanjutnya Ibu Sheryl ketika indeks harga saham gabungan konsisten ini di sesi kedua tetap ditutup di atas level 7.300-an? Oke, memang kita lihat ada resisten double top ya Mas David di area 7.370-an ya. Kita lihat level high hari ini di 7.370. Jadi memang resisten double topnya ini kuat sehingga IHSG belum mampu melampaui resisten tersebut dan justru akhirnya terkoreksi menguji level support menuju ke 7.260. Seperti itu. Baik, dari sisi rotasi pergerakan sektoral hari ini saham-saham big cap tampaknya menjadi pemberat, teknologi, keuangan, saham-saham grup Prayogo Pangestu juga hari ini lebih cenderung tertekan. Telkom hari ini juga mengalami tekanan di atas 3% namun masih bertahan di atas 4.000. Saya mau ke teknologi terlebih dahulu Ibu, tampaknya juga sejalan dengan bursa Amerika ditutup di zona merah, kemudian pemberat utama mereka dari Nasdaq, terutama juga untuk indeks teknologi mereka juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat untuk perkembangan sektor teknologi ini masih belum bangkit sampai sejauh ini? Apakah memang para pelaku pasar juga masih menunggu konfirmasi ada perbaikan kinerja atau tidak untuk kuartal keempat ataupun full year di 2023? Oke, baik Mas David. Jadi pelemahan sektor teknologi hari ini memang inline sama pelemahan Nasdaq di semalam. Kalau kita berkaca, pelemahan Nasdaq semalam ini disebabkan hasil earning perusahaan teknologi raksasa yang mengecewakan. Nah, kalau di Indonesia, hasil rilis kinerja perusahaan teknologi yang notabene masih merugi ini masih belum jelas, masih dinantikan sama pasar. Apalagi soal suku bunga Amerika ya. Ini juga kebijakan moneternya masih ditanda tandanya besar di benak pelaku pasar investor. Kira-kira kapan The Fed ini akan memangkas suku bunganya? Awalnya kalau di bulan Januari kemarin, market masih mayoritas melihat potensi pemangkasan suku bunga di bulan Mei 2024 ini di The Fed. Oke. Tapi justru seiring data yang ada,
justru mundur nih. Market melihat kemungkinannya justru baru terjadi di bulan Juni. Jadi ya itu berpengaruh juga sama pemangkasan suku bunga BI ya dalam negeri kita. Oke, saya langsung coba ulas secara teknikal untuk Gotoh. Ibu hari ini tertekan cukup dalam dan tadi sempat menyentuh intraday-nya di Rp79 per saham. Support dan resisten selanjutnya dan rekomendasi Anda untuk Gotoh. Oke, ya Gotoh memang konsolidasi melemah ya. Support berikutnya menguji ke level 75 ya, resistennya ada di level 84 seperti itu Mas. Oke, rekomendasinya seperti apa Ibu? Kita wait and see dulu ya untuk Gotoh. Baik. Selain dari Gotoh, Buka hari ini juga mengalami pelemahan yang cukup dalam. Ibu Sheryl tadi pun juga kita sampaikan informasinya 158 sudah ditembus dan ini merupakan level all time low-nya di sepanjang sejarah sejak tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dari sisi sentimen, informasi yang berkembang mereka juga belum menghabiskan dana IPO-nya sampai sejauh ini dan hal ini juga dipertanyakan oleh Bursa Efek Indonesia. Arah selanjutnya untuk Buka, apakah posisinya sudah jenuh jual atau belum? Ibu Sheryl? Kita lihat masih ada ruang untuk pelemahan Bukalapak lebih lanjut lagi ya Mas. Kita lihat memang sektor teknologi masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah menuju penguatan. Jadi kita lihat Bukalapak ini masih bisa melemah, setidaknya menguji level support angka psikologis 150. Jadi kita sebaiknya wait and see dulu untuk Bukalapak dan Gotoh. Baik, analisis untuk Buka hari ini melemah di 2,41% di 162. Secara tren ini koreksinya sudah cukup dalam dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Ibu Sheryl, selain dari saham-saham teknologi, perbankan big cap hari ini tampaknya juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Tapi saya akan coba ulas terlebih dahulu Ibu untuk listed company update kita untuk hari ini ada BNGA. Kinerja mereka sangat positif di 2023 ketika dari saham-saham perbankan big cap mengalami profit taking. BNGA melaju kencang sendirian dan hari ini juga sempat menembus level all time high-nya di sepanjang sejarah. Analisis Anda untuk BNGA? Oke, memang kinerjanya BNGA ini sangat ciamik ya, dan ini nggak terjadi hanya baru 2023, melainkan kinerja yang positif ini berlanjut sejak tahun 2020. Lalu BNGA ini juga salah satu saham yang difavoritkan, yang disukai sama investor. Kenapa? Karena dividen yield yang dibayarkan ini sangat generous ya, sehingga di atas 8,5% per tahun kalau pakai data 2023, yang mana dividen yield-nya itu termasuk yang paling besar dibandingkan saham-saham lain, ya tentunya di atas bunga deposito ya. Jadi itu yang menjadi sweetener untuk saham bunga. Lalu dari sisi aset, sebagai bank swasta, Bank Niaga ini yang terbesar nomor 2 setelah Bank BCA. Dari sisi valuasi juga amat murah. Sebagai bank buku 4, valuasinya baru di kisaran 1 ya. Dimana yang lain bank buku 4 apalagi seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI itu semua udah rata-rata 2 ke atas PBT-nya. Jadi BNGA ini bisa katakan murah ya. Oke, rekomendasinya Ibu dengan capaian signifikan dalam beberapa pekan terakhir ataupun di sepanjang 2024 untuk BNGA? Kalau kita masih positif ya untuk BNGA, kita lihat targetnya bisa ke 2.300 ya dalam jangka waktu pendek menengah. Seperti itu Mas. Baik, penutupan hari ini di 2080 menguat signifikan di 5,05% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Sheryl, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan papan perdagangan di layar televisi Anda pemirsa. Apakah tekanan semakin dalam untuk indeks harga saham gabungan atau justru sebaliknya berbalik ke zona hijau ataupun masih berada di zona merah namun tekanannya lebih ke arah terbatas? Ya, dapat Anda saksikan juga papan perdagangan di layar televisi Anda pemirsa. Tampaknya masih ditutup di zona merah, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas. Tipis saja di 0,05% dan ditutup di level 7.349.021. Di menit-menit terakhir,
pergerakan atau pelemahan saham BBC, indeks harga saham gabungan, maksud saya ini lebih terpangkas pelemahannya dengan pembalikan beberapa saham, diantaranya BMRI akhirnya menguat di 1,40% di 7250. Kemudian pelemahan dari saham-saham perbankan big cap lainnya lebih ke arah terbatas seperti BBNI yang tadi sempat melemah di atas 1%, penutupan sesi kedua melemah di 0,41% dan kembali ditutup di level Rp6.000 per sahamnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat updatean penutupan dari beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama, MNC 36 melemah di 0,96%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 1,12%, LQ45 juga melemah di 1,11%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, konsumsi primer menguat di 1,88%, kesehatan juga menguat di 0,44%, barang baku tertekan di 1,46%, teknologi juga masih melemah di 1,32%, dan pelemahannya tampaknya juga sudah mulai terbatas. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menguat signifikan di penutupan sesi kedua, sehingga pelemahan yang terjadi tidak terlalu dalam. Perbankan big cap, BMRI menguat di 7250, ALII hari ini juga menguat signifikan di 745, VKTR juga menguat di 150 dan Gajah Tunggal menguat di 1155. Dan terakhir saham-saham yang hari ini yang mengalami tekanan yang cukup dalam, pemirsa, Aman Mineral sehari sebelumnya naik tinggi dan sudah bergerak di atas level 8.000-an. Tadi pun intraday sempat bergerak di 8.100, akhirnya melemah ke 7.800-an. Goto tadi pun juga sempat kita ulas di 80, begitu juga dengan Breeze hari ini profit taking di 2440 dan Unilever masih melemah dan tampaknya sudah meninggalkan level 2.700-an. Updatean di penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.